Berikut saya tampilkan video bimbingan klasikal saya di SMP Negeri 2 Moga, Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Melina Sukmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, diawali dengan berdoa dulu. Ya, buka kelasnya siapa? Tidak. Tidak, siapkan berdoa dulu. Di tempat duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat ya? Baik. Oke, coba kalau semangat tetap semangat dulu ya. Ya, Bu. Ini nanti ikutin dulu ya. Ya. Semangat. Semangat itu ya. 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 Oke, hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Yang nggak berangkat siapa? Abi Maulana. Itu dari kemarin nggak berangkat ya? Terus selain itu ada lagi? Nasya. Nasya Aulia ya? Kenapa itu? Oke. Baik, sudah siap mengikuti layanan pada hari ini? Oke, nah hari ini seperti yang ada di layar depan kalian, ini materi yang akan kita bahas tentang mengelola waktu, atau bahasa kerennya itu biasa kita sebut dengan manajemen waktu. Ya, kita pernah dengar? Ya. Nah, tujuan umum dari layanan ini, nah harapannya setelah mendapatkan layanan ini, peserta didik itu mampu merumuskan skala prioritas dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Skala prioritas itu yang diutamakan. Misal, kamu ada jadwal les, kemudian ada sepak bola mana yang kamu dahulukan, itu yang disebut dengan prioritas. Kemudian tujuan berikutnya, peserta didik dapat memberikan argumentasi. Harapannya setelah layanan ini nanti kamu dapat memberikan pendapat, argumen, ya, bagaimana tentang pentingnya mengelola waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan kegiatan sehari-hari berdasarkan skala prioritas dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu mengatur waktu untuk melakukan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Untuk metodenya, Ibu menggunakan metode problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL. Apa itu? Nah, nanti PBL ini metodenya Ibu akan menayangkan video tentang permasalahan, ya. Kemarin sudah Ibu kirimkan di WA, sudah ditonton? Oke, jadi nanti akan kita tayangkan videonya, tapi tidak full, karena ini hanya mengingatkan saja. Atau kamu juga sudah menonton di WA ya. Kemudian setelah kamu menonton video, nanti kamu diskusi. Nanti sudah Ibu bagi menjadi kelompok-kelompok. Nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti Ibu kasih materi diskusi, kelompok 2 juga sama, dan kelompok 3 nanti menentukan kesimpulan. Itu ya? Paham? Oke, sudah siap mengikuti layanan selanjutnya? Siap. Baik, kita langsung menonton ke videonya saja. Video di sini tentang semut dan lebah, ya. Oke, silakan ditonton. Mungkin suaranya nggak terlalu jelas, nggak apa-apa ya. Apa, Bu? Nah, kita utamanya pas sedikit. Oke, selamat menonton.
lebar ya yang silang terus. Belalang. Belalang apa lebah itu? Ada saja lupa. Iya, anggap saja. Di sini ada nggak yang hobi main musik? Yang hobi mancing? Sepak bola? Ya, benar. Semuanya ya. Jadi jangan sampai terlena seperti belalang atau lebah itu. Ya. Tiap hari main bola terus gak pernah belajar. Sekarang Ibu jelaskan sedikit sebelum nanti diskusi. Manajemen waktu. Manajemen waktu itu secara umum dapat dijelaskan tentang mengatur pemanfaatan waktu. Mengatur pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita kan sehari punya 24 jam. Nah, bagaimana caranya kita mengatur dari waktu 24 jam itu agar bisa digunakan secara maksimal? Kita tak beristirahat, kemudian semua tugas-tugas kita terselesaikan dengan baik, kemudian tidak tercecer ya. Kan ada, kalau kita tidak bisa memanage waktu itu kadang ada tugas harus dilakukan sekarang belum selesai. Ternyata sehari ini kita cuma sibuk dengan mainan, kita cuma sibuk dengan HP, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Nah, sekarang setelah tadi kamu melihat contoh yang tidak baik dari belalang, kemudian contoh yang baik dari semut, sekarang Ibu minta kamu mendiskusikan ya. Ya, Bu. Sekarang kelompok 1, kelompoknya Mbak Dinda, mendiskusikan tentang nomor 1, bagaimana pentingnya mengelola waktu menurut pendapat kelompoknya. Jadi nanti Ibu kasih kamu waktu 15 menit untuk berdiskusi tentang bagaimana pentingnya mengelola waktu. Ditulis di sebelah kertas, kemudian nanti ada yang maju mempresentasikan. Kemudian kelompok 2 itu mendiskusikan kegiatan sehari-hari kamu. Jadi dalam sehari-hari itu kegiatan kamu apa saja dituliskan, kemudian diurutkan dari yang harus kamu dahulukan itu yang mana? Ya, skala prioritas. Untuk kelompok 3 yang laki-laki nanti mendiskusikan tentang kesimpulan dari materi ini secara keseluruhan. Seperti itu. Paham nggak? Paham. Oke, sekarang silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 15 menit cukup ya? Ya, Ya, 15 menit dimulai dari sekarang. Ya. Silakan ya, silakan menggunakan diskusi pendapat. Oke ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Gimana?
Saya ya. Ya, Bu. Saya tanyakan. Ada, Bu. Oke, kita itu diskusi. Jangan takut untuk menentukan pendapat ya. Ya, Jadi Bu. sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok dua sudah kenal? Sudah. Oke, kelompok tiga? Sudah. Kita mulai dari kelompok satu dulu. Ya, Bu. Kelompok satu yang berapa siapa? Siapa? Habib. Ya, ini. Itu betul, eh? Yang lain dibutuhkan ya. Oke, ini atas atas Pak. Ya, yang lain ya. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabrina. Waktu menurut saya adalah hal yang sangat penting karena apabila kita tidak mengelola waktu, hidup kita bisa menjadi berantakan. Seperti yang kita lihat pada semut dan belalang. Semut bisa mengelola waktu dengan baik, sedangkan belalang tidak bisa. Tidak apa-apa. Sedangkan belalang tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, sehingga dia tidak bisa Ulangi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida. Saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen waktu adalah mengelola waktu. Menurut saya adalah hal yang sangat penting. Karena apabila kita tidak bisa mengelola waktu, hidup kita bisa menjadi berantakan. Seperti yang kita lihat pada semut dan belalang. Semut bisa mengelola waktu dengan baik sehingga dia tidak kesusahan. Dia bisa mengatur waktu, kapan waktunya bermain dan kapan waktunya untuk bersantai. Sedangkan belalang, dia hanya bersenang-senang saja sehingga pada akhirnya dia kesusahan. Tepuk tangan untuk Mbak Ina. Bagus sekali dari kelompok 1 ya yang diwakili Mbak Dinda tadi ya, tentang pentingnya manajemen waktu. Kita dapat melihat kehidupan belalang dan semut ya, pada akhirnya belalang yang tidak bisa mengelola waktu berantakan. Kemudian kelompok 2 siapa tadi? Mbak Ainul. Ya Mas Rizky, Mbak Ainul apa ya? Ya ayo Mbak Ainul maju, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 2. Salam, nama, kemudian dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Nafi'ah dari kelompok 2. Kegiatan saya sehari-hari adalah pagi hari diawali dengan ibadah, membersihkan diri, sarapan lalu pergi ke sekolah. Di sekolah saya belajar banyak hal. Di siang hari sepulang dari sekolah, saya membersihkan diri dan beristirahat sejenak. Setelah itu saya bersiap berangkat untuk kegiatan organisasi. Sepulang organisasi, saya beribadah dan belajar sembari mengembangkan hobi saya, yaitu menggambar. Kemudian saya beribadah dan bersiap untuk
Oke, dari kegiatan ini berarti yang diprioritas apa? Kegiatan tadi kamu sekolah, ya, terus kegiatan ibadah, organisasi, baru kemudian kegiatan hobi-hobi yang lainnya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kelompok 3 Mas Arya, silakan Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Putra Utama. Ya. Saya ingin menceritakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Kesimpulan materi pada hari ini adalah pentingnya mengelola waktu. Kita dapat mengambil pelajaran dari semut dan belalang yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menentukan skala prioritas dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Kita juga harus bisa mengelola waktu untuk melakukan setiap kegiatan yang kita lakukan agar kita terlena dengan kegiatan yang kita senangi saja seperti dan lain-lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Jadi intinya kamu sudah bisa mengambil pelajaran dari materi hari ini tentang pentingnya mengelola waktu ya. Untuk selanjutnya kita di pertemuan besok mungkin akan masih melanjutkan materi ini lagi ya. Baik adik-adik, sambil kita saja pertemuan pada hari ini, waktunya juga sudah habis. Nanti untuk RKPD kemudian evaluasi nanti ibu kirimkan lewat Google Form. Linknya ibu kirim lewat WA Group ya. Jadi jangan lupa nanti link ibu kirim lewat WA Group, kamu silakan isi di Google Form nanti biar ibu yang kasih. Paham ya? Yang dikocok benar? Benar yang